Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, tentunya di pagi ini kita masih berduka, masih sedih banget, hati rasanya masih gak enak banget karena kalian tahu mungkin udah terjadi tragedi yang mengerikan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang, yaitu tentunya waktu match antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya, di mana skor berakhir 2-3 untuk kemenangan Persebaya dan akhirnya terjadi kerusuhan. Mungkin kalian banyak yang belum tahu kronologi sebenarnya kerusuhan di Kanjuruhan. Begitu juga dengan saya, makanya saya dari semalam itu mencari mengulik-ngulik apa yang sebenarnya terjadi. Saya juga udah menelpon beberapa teman yang datang ke Kanjuruhan langsung. Terus saya menemukan sumber valid dari Samreski Wahyu yang semalam langsung datang ke Stadion Kanjuruhan Malang dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dari sebelum kick off sampai dari warming up sampai kerusuhan itu terjadi. Dan alhamdulillah juga Sam Reski Wahyu diberikan keselamatan dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Jadi kita mulai aja, sebenarnya apa sih yang terjadi, bagaimana sih kronologi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang sampai saat ini, detik ini jam 8 pagi sudah 127 orang yang meninggal dunia dan masih banyak juga ratusan yang terluka. Jadi gini, Sam Reski Wahyu, Assalamualaikum. Sebelumnya saya turut berduka cita dalam-dalamnya terhadap korban insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pertandingan Arema versus Persebaya. Yang keduanya syukur alhamdulillah Sam Wahyu diberikan keselamatan sampai di rumah dan bisa menceritakan kronologi versi saya pribadi di sini. Jadi emang Sam Wahyu ini benar-benar ada di lokasi tersebut, benar-benar melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan mata kepalanya sendiri. Dari saya, di sini saya akan coba menceritakan kronologi insiden yang terjadi di Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Dari awal saya masuk stadion, kondisi pemain sedang pemanasan. Semua berjalan dan aman, tertib hingga kick off pukul 8. Ini waktu warming up masih aman-aman aja ya, mungkin ada sewer-sewer dikit waktu pemain Persebaya keluar dari ruang ganti. Itu ada video yang saya upload sebelumnya. Kick off dimulai dari pertandingan berjalan aman, tanpa kericuan sedikit pun, yang ada hanya supporter Arema saling melontarkan sewer ke arah pemain Persebaya. Ini sangat wajar terjadi, apalagi Persebaya dan Arema itu dua tim rival. Babak pertama selesai dan saat jeda istirahat ada sekitar 2-3 kali kericuhan di tribun 12-13 yang bisa segera diamankan oleh pihak berwenang. Jadi setelah babak pertama ini ada kerusuhan di gate 12-13, saya kurang tahu 12-13 ini di gate selatan atau timur atau utara, tentunya bukan di gate barat ya. Kemudian tapi pihak kepolisian atau keamanan yang lain masih bisa menenangkan nih, bisa membereskan lah intinya dan menjadi kondusif lagi. Kemudian lanjut ke babak kedua, tim Persebaya berhasil mencetak golnya yang ketiga. Arema FC semakin tampil menyerang menggempur gawang Persebaya, tapi tidak ada gol tercipta. Semakin banyak serangan, semakin gemas juga kita sebagai supporter menontonnya. Hingga peluit akhir dibunyikan, Arema tidak bisa menambah golnya dan harus menerima kekalahan. Disinilah awal mula tragedi dimulai. Setelah peluit dibunyikan, para pemain Arema tertunduk, lesu dan kecewa. Kita bahas ini dulu. Persebaya belum pernah menang selama 23 tahun di Kanjuruhan Malang, dan akhirnya Aji Santoso bisa memecahkan rekor tersebut. Itu mungkin salah satu penyebab kekecewaan Arema. Apalagi Arema kalah dari tim rival nih, Persebaya. Mungkin berbeda jika itu tim lain gitu. Dan Arema sudah beberapa kali juga kalah dari tim lawan di kandang nih, di Kanjuruhan Malang. Sebelumnya pernah kalah dari Persija Jakarta dan Persib Bandung, sekarang Persebaya. Mungkin itu yang membuat Aremania semakin kecewa. Kita lanjut. Kemudian pelatih Arema, Javier Roca, dan manajer tim yaitu Ali Rifki, tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur minta maaf ke supporter.
Di sisi lain ada satu orang supporter yang dari arah tribun selatan nekat masuk dan mendekati Sergio Silva dan Maringa. Terlihat sedang memberikan motivasi dan kritik kepada mereka. Kemudian ada lagi beberapa oknum yang ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemain Arema. Terlihat John Alvarizi mencoba memberi pengertian kepada oknum tersebut. Namun semakin banyak mereka berdatangan, semakin ricuh kondisi stadion karena dari berbagai sisi stadion juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya ke pemain. Jadi mungkin dari satu orang yang tadinya lompat dari pagar lari ke dalam lapangan memicu supporter lain, teman-teman Aremania lain untuk ikut-ikutan. Akhirnya ya kebablasan sampai ribuan Aremania ke dalam lapangan kan jadinya, dan terjadilah kerusuhan tersebut. Diikuti dengan lempar-lempar berbagai macam benda ke arah lapangan dan para supporter yang semakin tidak terkendali. Akhirnya pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan kawan pihak berwajib. Ini saya belum melihat videonya atau cuplikan-cuplikannya. Saya hanya lihat ketika pemain Persebaya setelah peluit selesai pada lari-lari ke ruang pengganti, dan itu juga dilempari botol-botol oleh Aremania yang di tribun barat. Kita lanjut. Setelah pemain Arema masuk, supporter makin tidak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke lapangan. Ini ada di video. Ini ada di TikTok, Instagram banyak banget. Dan akhirnya terjadi pemukulan dari pihak barat. Mungkin kalau kalian lihat videonya di Instagram, TikTok, terlalu kejam ya kalau menurut saya pribadi ya. Sesama manusia maksudnya menurut saya. Kita lanjut ya. Pihak aparat juga melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para supporter yang menurut saya perlakuan sangat kejam dan sadis. Dipentung itu dipukul dengan tongkat panjang. Satu supporter dikeroyok aparat, dihantam temeng dan banyak tindakan lainnya. Itu gak kebayang sih kalau dipukul tongkat kayak gitu sakitnya gimana, apalagi kalau misal berkali-kali dan kenceng, apalagi mungkin kalau di bagian-bagian yang vital, bagian-bagian yang rawan kayak kepala, itu sangat rawan kalau dipukul kayak gitu, dan dikeroyok apalagi, gimana lah sakitnya. Semoga teman-teman yang mendapatkan perlakuan pemukulan selamat. Jika terjadi luka, semoga segeralah sehat, segeralah sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Tapi saat aparat memukul mundur supporter di sisi selatan, supporter dari sisi utara yang menyerang ke arah aparat. Karena semakin banyaknya supporter yang masuk ke lapangan dan kondisi sudah tidak kondusif. Jadi gini kalau dideskripsikan. Sisi selatan, di tribun selatan, aparat itu melakukan pemukulan untuk supporter sisi selatan tuh mundur biar nggak masuk dalam lapangan. Tapi teman-teman Aremania yang di seberangnya, yaitu di sisi utara, tidak terima kalau teman-teman Arema sisi selatan diperlakukan seperti itu. Akhirnya mereka turun ke lapangan juga untuk menyerang balik pihak keamanan, pihak aparat tersebut. Kita lanjut. Aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Silih berganti supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara. Ya, itu ceritanya masih kayak yang di atas. Akhirnya supporter membalas penyerangan yang dilakukan oleh aparat tersebut. Yang akhirnya selain hujan lemparan benda dari sisi tribun, di dalam lapangan juga terjadi aksi tembak-tembakan gas air mata ke arah supporter. Ini banyak banget videonya beredar di Instagram maupun TikTok, dan itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Dalam peraturan FIFA itu tidak diperbolehkan langsung menyemprotkan gas air mata itu ke tribun supporter, sangat tidak dibolehkan. Jadi ini sangat tidak sehat menurut saya, dan ya kapasitas Stadion Kanjuruhan apalagi semalam kan full banget, semua sisi full. Bayangin aja, stadion penuh berdesak-desakan, kemudian disiram gas air mata, orang-orang berlarian panik, jatuh, keinjek-injek. Orang kalau panik nginjek juga gak kerasa gitu, gak disengaja. Ya akhirnya mungkin itu salah satu penyebab banyaknya korban yang meninggal dunia.
Kita lanjut dulu ya. Terhitung puluhan gas air mata sudah ditembakkan ke arah supporter. Di setiap sudut lapangan telah dikelilingi gas air mata. Ada juga yang langsung ditembakkan ke arah tribun penonton, yaitu tribun 10. Ini ada di video TikTok juga. Dan ini sangat kejam sih. Ini sangat serem, sadis. Gas air mata itu perihnya minta ampun. Apalagi kalau semisal langsung disemprotkan ke arah stadion, kena wajah itu. Aduh, gak kebayang. Ini ribuan orang ada di situ, ada orang tua, ibu-ibu, perempuan, anak kecil, kena gas air mata semua. Gak kebayang. Ya udah, kita lanjut dulu. Para supporter yang panik karena gas air mata semakin ricuh di atas tribun. Mereka berlarian mencari pintu keluar, tapi sayang pintu keluar sudah penuh sesak karena para supporter panik terkena gas air mata. Saya pernah ke Kanjuruhan Malang waktu match Arema versus Persija. Jadi pintu keluar itu kecil banget. Pintu keluar gate itu kecil dan cuma satu masing-masing gate. Dan itu kecil banget. Jadi kalau keluar situ dalam kondisi panik, berdesak-desakan, ya itu pasti ada aja korban yang jatuh, kebentur, itu pasti sih, karena pintunya kecil. Kita lanjut dulu. Kecil ini dalam ini ya, konteks di stadion ya. Bukan harus dibandingkan dengan rumah, itu berbeda, tapi tergolong kecil. Kita lanjut. Banyak ibu-ibu, wanita, orang tua, dan anak-anak kecil yang terlihat sesak gak berdaya. Gak kuat ikut berjubel untuk keluar dari stadion. Terlihat mereka sesak karena gas air mata. Seluruh pintu keluar penuh dan terjadi macet. Wajar banget ini terjadi karena emang pintunya kecil. Di dalam stadion mereka sesak karena gas air mata yang sudah ditembakkan ke berbagai arah. Sedangkan untuk keluar stadion pun gak bisa karena macet penuh, sesak di pintu keluar. Di stadion banyak yang terkapar dan pingsan karena efek terjebak di dalam stadion yang penuh gas air mata. Ya pasti kehabisan nafas sih, tenaga pasti habis. Dan sekitar pukul 11 malam juga masih banyak insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat dan pengeroyokan supporter terhadap aparat yang dianggap mengurung kita di dalam stadion dengan puluhan gas air mata. Dan terjadi beberapa tembakan gas air mata kembali di luar stadion, lebih tepatnya di sekitar tribun 2 Kanjuruhan. Ini ternyata di luar stadion masih terjadi penembakan gas air mata ya. Ini belum lihat sih kita video atau cuplikannya. Kondisi di luar stadion Kanjuruhan sudah sangat mencekam. Banyak supporter yang lemas bergelimpangan. Teriakan dan tangisan wanita. Supporter yang berlumuran darah, mobil hancur, kata-kata makian dan amarah, batu batako, besi, dan bambu berterbangan. Gak kebayang yang terjadi sebenarnya sih. Kalau di luar ini lebih serem ternyata. Ini kayak saya sendiri belum tahu. Ternyata di luar stadion kejadiannya kayak gini. Saya hanya melihat kejadian di dalam stadion. Mungkin kalian juga yang lihat video ini juga belum tahu. Ternyata di luar stadion kayak gini yang terjadi. Kita lanjut. Dan selama saya jadi supporter Arema, saya dikenalkan Arema oleh orang tua saya saat 2007 hingga saat ini. Berarti Sam Wahyu ini sudah 15 tahun menjadi Aremania. Hari ini 1 Oktober 2022 adalah titik terendah saya menjadi seorang supporter. Saya masih belum percaya menyaksikan saudara-saudara saya dengan kondisi seperti ini. Tanpa mengurangi rasa respek saya kepada keluarga korban, di sini saya mencoba menjelaskan kronologi yang saya alami. Secara pribadi, saya sangat terpukul dengan adanya insiden ini dan semoga kejadian ini adalah yang terakhir di semua cabang olahraga dan hiburan, khususnya di sepak bola. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin udah cukup jelas kronologi sebenarnya apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, apa penyebabnya, dan apa yang terjadi di luar Stadion Kanjuruhan Malang. Sangat mencekam, sangat ngeri. Dan hingga detik ini pukul 08.12 korban yang sudah meninggal dunia itu 127 orang. Semoga amin tidak nambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya bisa berdoa semoga korban yang meninggal dunia diberikan sisi terbaik
diberikan ampunan dosa dan semoga surga untuk mereka. Begitu juga dengan korban yang luka-luka, semoga cepat sembuh, lekas sehat kembali, segera bisa pulang ke rumah dan kumpul dengan keluarganya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, kekuatan, keikhlasan. Semoga juga kejadian ini diusut tuntas, benar-benar diusut tuntas. Saya nggak peduli apa yang nanti akan terjadi di Liga 1 untuk kedepannya, tapi saya sangat mengharapkan semoga ini diusut tuntas, semoga pihak keluarga yang ditinggalkan bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Untuk saat ini keputusan PT LIB tanggal 2 dini hari tadi, PT LIB memutuskan untuk menghentikan Liga 1 untuk 1 pekan. Jadi mulai hari ini sampai 1 pekan ke depan, Liga 1 kemungkinan besar tidak akan ada. Itu juga mungkin pasti nanti bakal ada revisi lagi. Entah akan diperpanjang untuk dihentikan atau tidak. Masih ada juga hukuman dari FIFA yang akan diberikan. Semoga Liga Indonesia tidak kebanet lagi. Semoga tidak ada hal-hal yang kita inginkan terjadi di Liga 1. Sebenarnya banyak banget sih prediksi atau prediksi saya yang apa yang terjadi di Liga 1. Tapi takut salah ngomong. Udah kita lihat aja nanti keputusan yang akan diambil oleh PSSI dan PT LIB dan FIFA. Semoga sepak bola Indonesia bisa berbenah. Supporter di Indonesia bisa berbenah. Semua perangkat pertandingan juga bisa berbenah untuk menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian bercerita tentang kronologi tragedi di Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022 match Arema FC versus Persebaya Surabaya.